Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdi Kurniawan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan penamaan sistem terdistribusi. Nah, di sini pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer, namun merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Nah, di sini ada nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak, logik seperti berkas, file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3 naming sistem. Yang pertama itu plat naming. Plat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Namun, nama dapat dalam plat naming terdiri dari deretan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Untuk yang kedua struktur naming. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat resolving pada sistem penamaan plat naming. Nah, yang ketiga ada attribute based naming. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirim sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan yang hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Nah, yang ketiga ini maksudnya jadi pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota. Jadi alamat ini ditunjukkan untuk ke sebagian anggota saja yang ada di jaringan tersebut, atau hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang bisa menerima pesan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu forwarding pointers. Pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencairnya dapat menelusuri jejak pemindahan dan komunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Yang di sini pointers pada teknik ini setiap kali
sebuah entitas berpindah lokasi. Jadi entitas itu setiap mendapatkan alamat, lokasinya akan berpindah. Nah, meninggalkan mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan entitas tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu home based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen agen juga akan memberitahu pengiriman pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasi berikut terjadi antara pengirim dan entitas bergerak di lokasi barunya. Jadi untuk ini, ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar, di sini akan ada looping atau disebut entitas pergerakan. Jadi entitas berpindah ke alamat lama, terus akan berpindah ke lokasi yang lainnya juga. Jadi ketika lokasi entitas itu berpindah atau bergerak, jadi entitas itu akan bergerak ke lokasi lain. Entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru. Jadi setiap perpindahan entitas itu akan mendapatkan alamat baru secara otomatis. Untuk selanjutnya, di sini ada Hartzell tree. Pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan top level domain. Nah, di sini ada gambar hierarki organisasi dari layanan lokasi di dalam domain masing-masing bersosialisasi dengan node directory. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nama space, nama resolution, mekanisme penutupan. Nah, untuk nama space di sini ada nama-nama biasanya diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Jadi di sini nama-namanya itu sudah diatur dan udah mempunyai ruang buat namanya tersebut. Nah, nama space untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dan dalam bentuk graf, sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau node dan di sisi add yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Nah, jadi nama tersebut itu sudah memiliki diagram tersendiri. Jadi untuk namanya itu berbentuk diagram dan saling berarah. Jadi satu sama lain namanya akan saling terhubung. Mungkin menurut saya itu sih. Nah, untuk yang selanjutnya itu nama resolution. Nah, nama resolution merupakan istilah untuk proses pencarian looking up sebuah nama. Ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut, proses nama resolution ini akan menghasilkan
identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Nah, jadi untuk nama resolution ini adalah untuk mencari sebuah nama ketika nama tersebut mendapatkan vat. Nah, untuk proses nama resolution ini akan menghasilkan sebuah identifier simpul yang dilalui pada proses tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu mekanisme penutupan. Proses nama resolution yang hanya dapat terjadi apabila pencari mengetahui bagaimana dan di mana untuk memulai proses. Hal ini dikenal sebagai proses yang secara esensi berurusan dengan menentukan simpul awal dalam nama space di nama proses pencarian bisa dimulai. Nah, untuk ini berarti proses nama resolusinya itu dapat terjadi apabila pencari, jadi resolution ini tuh dapat mencari dan mengetahui di mana proses itu berada. Jadi prosesnya itu seperti apa. Jadi untuk prosesnya itu di mekanisme penutupan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada linking dan mounting. Terkadang suatu entitas memiliki beberapa nama atau dikenal dengan sebagai alias. Pada sebuah graf penamaan terdapat dua cara untuk mengimplementasikan konsep alias, yaitu dengan mengizinkan adanya lebih dari satu absolute vat menuju suatu simpul. Pada dunia file system unik dikenal sebagai hard link, atau dengan mempresentasikan sebuah entitas dengan sebuah simpul daun yang berisi informasi berupa absolute vat dan entitas tersebut. Cara ini kedua dikenal dengan istilah symbolic link. Untuk selanjutnya itu implementasi nama space. Nama space adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama pada sebuah local area network. Lain ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau nama server. Namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa nama server pada sebuah lokal area network. Lain ini biasanya disediakan oleh sebuah server. Kan beberapa nama server. Nah, jadi untuk implementasi nama space itu dia itu yang menyiapkan, jadi yang menambahkan, jadi bisa menambahkan, bisa mengurangi, dan bisa mencari nama-nama di lokasi area network tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.